Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rosi Sudaya Putra dari TI 3G dengan NIM 2041720053 dan nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja dari UTS mata kuliah Machine Learning atau pembelajaran mesin. Di sini saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan dengan dataset yang keempat. Dataset keempat sendiri ini menampilkan tentang data lingkungan. Di sini dapat kita lihat untuk datanya, ada tanggal, ada tempatnya, dan terus ada variabel-variabel lain, serta ada kategori baik dan sedang, serta kategori yang lainnya. Untuk pengerjaannya ini menggunakan Google Colab. Jadi yang langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan mengimport data dari Google Drive, di mana menggunakan kode berikut untuk menyambungkan Google Colab-nya ke penyimpanan drive saya. Lalu untuk langkah selanjutnya, saya melakukan import untuk library NumPy dan Pandas. Untuk selanjutnya adalah membaca data. Di sini saya menggunakan fungsi dari library Pandas, yaitu read_csv yang datanya diambil dari Google Drive yang telah saya simpan. Setelah itu, untuk melihat datanya, di sini saya menggunakan fungsi head, di mana akan menampilkan 5 data teratas. Jadi berikut dari dataset keempat untuk 5 data teratasnya. Untuk proses selanjutnya, yaitu saya melakukan encoding. Encoding ini fungsinya untuk mengubah data di mana dari data yang awalnya berupa string atau huruf diubah menjadi berupa angka, bisa berubah menjadi angka atau integer. Jadi di sini untuk variabel-variabel yang saya ubah ada PM10, SO2, 03, dan kategori. Jadi data ini awalnya berupa string, lalu saya lakukan encoding untuk merubahnya menjadi angka atau integer. Untuk perbedaannya dapat dilihat, untuk setelah melakukan encoding, data pada kategori ini bernilai 0, dan untuk data sebelum dilakukan encoding, untuk kategori ini masih menggunakan string, jadi baik, sedang, seperti itu. Untuk setelah dilakukan encoding, akan berubah menjadi angka. Untuk baik di sini berubah menjadi 0, untuk sedang, maka seterusnya. Setelah dilakukan encoding, saya melakukan pemahaman terhadap data. Untuk pemahaman terhadap data ini, saya melihat untuk ukuran data, info data, dan deskripsi data. Untuk ukuran data sendiri, di sini saya menggunakan library, yaitu .shape, dan untuk info datanya saya juga menggunakan library, yaitu .info, dan untuk deskripsi datanya, di sini saya juga menggunakan library, yaitu .describe. Untuk hasilnya seperti ini. Ya, dari data yang sudah di encoding tadi ini, PM10, SO2, O3, dan kategori, ya, di sini sudah bertipe integer. Untuk proses selanjutnya, untuk pengerjaan ini saya menggunakan metode regresi. Jadi untuk metode regresi yang kedua yaitu ada visualisasi data. Untuk langkah yang pertama, di sini saya melakukan import library untuk melakukan visualisasi data. Di sini menggunakan library matplotlib dan seaborn. Setelah melakukan import library, di sini melakukan operasi visualisasi. Di sini menentukan sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya sendiri, di sini saya menggunakan 3, yaitu ada SO2, PM10, dan O3. Untuk variabel Y-nya, di sini saya menggunakan kategori. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil yang di atas ini mungkin korelasinya belum cukup terlihat. Jadi di sini saya menggunakan library heatmap, di mana datanya diambil dari sini.
dan menghasilkan data seperti ini. Untuk proses selanjutnya, di sini ada regresi linear. Untuk langkah yang pertama di sini adalah menggunakan variabel X dan Y. Untuk variabel X-nya bebas. Nah, di sini saya menggunakan variabel O3 untuk variabel X-nya, dan untuk variabel Y-nya saya menggunakan kategori seperti yang sudah dilakukan di operasi visualisasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu memisahkan data uji dan data latih dengan proporsi 7:3 menggunakan scalar.model. Untuk kodenya seperti ini. Setelah itu melihat hasil training untuk datasetnya. Jadi didapatkan hasil untuk data trainingnya yaitu dengan panjang 108 ya, seperti ini hasilnya. Untuk selanjutnya setelah melihat hasil dari training datasetnya, selanjutnya dilakukan training model. Untuk langkah pertamanya di sini saya menggunakan mengimport library yaitu statsmodel.api. Lalu setelah melakukan import itu dilakukan fitting garis regresi. Untuk kodenya seperti ini. Untuk kode ini menghasilkan hasil seperti ini. Untuk cons-nya yaitu 0,003638 dan untuk O3-nya 0,019186. Untuk data type-nya yaitu float. Selanjutnya, setelah melakukan fitting garis regresi, langkah selanjutnya yaitu analisis statistika dari garis regresi. Menggunakan library.summary. Hasilnya seperti ini. Setelah melakukan analisis, di sini saya melakukan visualisasi untuk garis regresinya. Menggunakan library sketcher, plot, dan show. Untuk plot ini, untuk angka 0, ini 0,003638 dan 0,019186 ini diambil saat kita melakukan fitting garis regresi. Jadi untuk hasil cons-nya ditaruh di depan, dan untuk hasil O3-nya ini ditaruh di belakangnya. Dan menghasilkan diagram seperti ini. Selanjutnya, saya melakukan residual analysis. Untuk langkah pertamanya, saya melakukan prediksi value Y dari data X yang telah dilatih. Untuk kodenya seperti ini. Setelah itu, setelah melakukan prediksi, selanjutnya dengan menggunakan histogram, apakah distribusi normal atau tidak. Ini menggunakan beberapa library, ada dot figure, ada dot displot, title, xlabel, dan show. Untuk histogram yang dihasilkan seperti ini. Untuk selanjutnya, selanjutnya menggunakan library sketcher dan show untuk menampilkan hasil seperti ini. Langkah selanjutnya, saya melakukan prediksi data uji dan evaluasi model, lalu prediksi value yang berkorelasi dengan X, dan mencetak 5 data terprediksi yang berada di atas. Untuk ini ada beberapa library yang dipakai di sini. Untuk melakukan prediksi pada data uji, di sini menggunakan library addConstant, dan untuk prediksi value yang berkorelasi dengan X, di sini menggunakan library.predicts. Untuk mengecek 5 data teratasnya sama seperti yang di atas tadi, menggunakan library.head. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya, saya melakukan hitung nilai R2. Untuk di sini menggunakan library matrix. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu, untuk langkah terakhir, saya melakukan visualisasi data. Untuk visualisasi datanya, di sini menggunakan library yang sama seperti yang di atas saat melakukan visualisasi data, yaitu ada .sketcher, .plot, dan .show. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi UTS mata kuliah
pembelajaran mesin atau machine learning. Sekian dari saya, mungkin jika ada salah kata mohon dimaklumi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.